about this? What's up geng, selamat datang di channel Sinemasi tapi gak pakai recap. Pada video kali ini Minzy akan membedah alur film tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Film ini berjudul A Bug Life yang dirilis tahun 1998 silam. Tentunya tidak asing bagi kalian kan? Dimana para pahlawan film ini adalah seekor semut. Tapi bukan Ant-Man sih ya guys. A Bug Life menceritakan koloni semut yang selalu mencari makanan secara bergotong royong. Tetapi makanan yang dikumpulkan dengan susah payah ini dirampas oleh gerombolan para belalang yang tamak. Film ini disutradarai oleh John Lasseter dan diproduksi oleh Pixar Animation. Nah, tidak usah fafifu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film A Bug Life. Melon semangka. Pada suatu hari yang cerah di sebuah pulau yang merindukan kedamaian, terlihat koloni semut yang bergotong royong mengumpulkan makanan untuk diserahkan kepada belalang yang tamak. Mereka semua hidup di bawah pemerintahan seorang ratu bersama dengan putri sulungnya yang bernama Atta. Atta yang gugup dan pemalu, di mana dirinya mendapat tanggung jawab yang besar sebagai pewaris tahta dari sang ratu. Biasanya, para belalang itu datang sekali dalam satu musim. Sebagai imbalannya, koloni semut mendapat perlindungan dari serangga yang lebih besar. Di sebuah kebun, semut muda yang jenius bernama Flick mencoba alat temuan barunya untuk mempermudah para semut dalam mengumpulkan makanan. Flick juga menjelaskan tentang temuannya itu pada putri Atta. Namun temuan Flick ternyata ditolak. Menurut mereka, mengambil makanan sesuai apa yang diajarkan nenek moyang ternyata itu sudah cukup. Flick lalu pergi dengan wajah yang murung. Ketika Flick sedang berjalan, tiba-tiba ada adik dari putri Atta bernama Dot menghampirinya untuk mengembalikan teleskop buatan Flick yang tertinggal. Ternyata di waktu yang sama, Dot juga merasa resah karena belum bisa terbang seperti semut lainnya. Mendengar hal itu, Flick berusaha menghibur Dot. Jika suatu saat nanti dirinya pasti bisa terbang seperti semut yang lain. Curhatan satu sama lain pun berhenti ketika trompet tiba-tiba berbunyi dan hal itu sebagai pertanda bahwa pasukan belalang akan datang. Para semut pun berlarian masuk ke dalam sarang demi menyelamatkan diri. Ketika Flick mencoba menyelamatkan diri, dia mendapat masalah, di mana alat temuan Flick menabrak penyangga makanan dan makanan itu pun sebagian jatuh ke dalam sungai. Flick yang kebingungan memilih kembali ke sarang untuk menyampaikan kejadian yang menimpanya kepada Putri Atta. Namun sesampainya di sana, Putri Atta tidak menghiraukannya. Ketika para belalang itu datang, tanpa mereka sangka, ulah yang dibuat oleh Flick membuat para belalang itu marah. Pemimpin belalang bernama Hopper marah kepada Putri Atta karena sebagai pemimpin Atta tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Akibatnya, sebagai hukuman koloni semut diberikan waktu sampai akhir musim gugur untuk menghasilkan persembahan 2 kali dari jumlah biasanya. Setelah kejadian itu, Flick akan diberikan hukuman sesuai perbuatannya untuk menggali terowongan. Namun Flick mengusulkan sebuah ide merekrut serangga untuk melawan para belalang. Lagi dan lagi, ide Flick ditolak. Karena menurut sang ratu, semut tidak bisa bertahan di dunia luar. Tapi sang putri dan para semut lainnya setuju membiarkan Flick pergi daripada membuat kekacauan lagi dalam mengumpulkan makanan. Flick pergi dengan penuh percaya diri tanpa dirinya tahu jika semut lainnya sudah yakin jika Flick pasti gagal dan akan mati di luar sana. Dot mengiringi kepergian Flick. Dot berbeda dari semut yang lain dan percaya akan kemampuan Flick yang pasti mampu kembali lagi dengan membawa bala bantuan. Lain harinya, Flick menemukan jalan menuju ke kota di bawah sebuah trailer di mana Flick menemukan sekelompok pemain sirkus yang baru saja dipecat. Flick belum mengetahui identitas mereka sebenarnya. Dirinya mengira mereka adalah serangga prajurit yang Flick cari. Flick kemudian masuk ke sebuah bar menemui satu persatu serangga untuk mencari info siapa serangga terkuat. Dan di waktu yang sama, ternyata para pemain sirkus sedang bersantai di bar tersebut. Sementara rombongan serangga itu mengira Flick sebagai agen bakat yang ingin merekrut mereka. Dari situlah akhirnya kedua belah pihak setuju untuk pergi ke Pulau Semut. Musim panas pun tiba, Flick datang di Pulau Semut bersama pasukan serangga sirkus. Flick menjelaskan kepada mereka jika bala bantuan sudah datang. Perlahan para semut keluar dari persembunyiannya dan menggelar pesta penyambutan.
Ketika Putri Atta dan Flick berpidato, para pemimpin sirkus paham jika sudah terjadi kesalahpahaman. Laba-laba lalu membisikkan sesuatu pada Flick jika mereka ini bukanlah para pahlawan, tapi hanya sebagai pemain sirkus biasa. Flick tidak ingin dirinya dicap sebagai pecundang para semut lainnya. Maka dari itu, Flick berusaha tetap menjadikan para sirkus sebagai seseorang kesatria di depan koloni semut. Namun ternyata mereka menolak dan tetap akan pergi. Ketika Flick akan mengejar para sirkus tersebut, tiba-tiba ada seekor burung yang akan menangkap Flick. Ternyata Dot mengikuti Flick dan kini Dot mencoba membantu Flick yang terombang-ambing di sebuah bunga. Si burung yang melihatnya kini malah mengejar Dot. Hal itu membuat Dot melepaskan si pegangan dan terjatuh. Untungnya si kumbang berhasil menolong Dot, tapi mereka berdua harus jatuh ke celah dan kumbang mengalami cedera pada kakinya. Lalu pada sirkus mulai bekerja sama untuk menyelamatkan Dot dan si kumbang. Awalnya rencana itu hampir gagal. Namun berkat kerjasama yang apik mereka berhasil bersembunyi hingga burung itu pun pergi. Selesai menyelamatkan Dot, semua semut memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Flick lalu kembali menemui para sirkus dan mengajak mereka untuk bekerja sama mengusir para belalang, tapi mereka tetap menolak. Sampai kemudian dua anak semut datang untuk meminta bertanda tangan. Merasa jika mereka dipercaya untuk menjadi seseorang pahlawan, akhirnya para sirkus itu pun mau mendengarkan Flick. Rencana untuk mengalahkan para belalang adalah membuat burung palsu dalam upaya menakuti Hopper, sang pemimpin belalang yang sangat takut pada burung. Di bawah arahan Flick, koloni semut bersatu untuk melancarkan rencananya. Mereka bergotong royong membuat burung dengan kemampuan mereka masing-masing. Di sebuah padang pasir, para belalang yang berada di markasnya, Mort, saudara laki-laki Hopper, ditipu oleh belalang lain dalam upaya membujuk Hopper agar tidak kembali ke Pulau Semut. Karena mereka memiliki lebih dari cukup makanan untuk bertahan dan hari akan segera turun hujan. Mendengar hal itu, Hopper sangat marah. Dirinya berkata jika dia datang ke sarang semut bukan karena ingin mengambil makanan, tapi karena Hopper tahu ada satu semut yang ingin menyingkirkan para belalang. Dia adalah Flick. Maka dari itu sebelum semua itu terjadi, Hopper berniat membasmi mereka terlebih dahulu dan membuat mereka tetap tunduk kepadanya. Di tempat lain, ketika semut bersama dengan para sirkus yang merayakan sebuah pesta, Flick justru merencanakan kepergian para sirkus secara diam-diam, karena mungkin para sirkus itu memiliki urusan lain. Tapi karena kedekatan para sirkus dengan koloni semut sudah nyaman, para sirkus menolak untuk pergi dan memutuskan tetap tinggal di sana. Sesaat setelah itu, Putri Atta datang dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Tanpa disangka, Putri Atta mulai tertarik kepada Flick karena sifat beraninya tersebut. Sampai tiba-tiba trompet penanda datangnya para belalang berbunyi. Dengan cepat Putri Atta menyuruh para semut untuk mengatur barisan pertempuran. Namun ternyata yang datang bukanlah para belalang, melainkan pemilik sirkus untuk menjemput anggota sirkus yang tersebut. Putri Atta dan para semut yang melihat hal itu sangat kecewa kepada Flick. Ternyata mereka bukan kesatria yang akan membantu mengusir para belalang. Dengan demikian semua kepura-puraan yang selama ini Flick dan rombongan sirkus lakukan terbongkar. Sebagai hukuman karena menipu koloni, Putri Atta mengusir Flick dari Pulau Semut. Flick yang sedih pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama rombongan sirkus lainnya. Setelah membuang banyak waktu dalam melanjutkan rencana Flick untuk melawan belalang, semut berusaha mati-matian untuk mengumpulkan makanan untuk persembahan. Tetapi karena musim dingin yang mendekat dengan cepat, mereka tidak dapat menemukan cukup makanan untuk memenuhi para belalang. Ketika belalang marah dengan persembahannya sedikit, Dot tidak sengaja mendengar rencana Hopper untuk membunuh sang ratu. Akhirnya Dot memutuskan untuk meyakinkan teman-temannya untuk menjalankan kembali rencana burung dari Flick. Tentu saja hal itu membuat Dot panik. Dirasa keadaan sudah aman, Dot keluar untuk mencari bala bantuan. Tapi sialnya, di luar Dot malah bertemu salah satu belalang ganas. Dengan sekuat tenaga, Dot naik ke daun dan sampailah di tepi jurang. Awalnya Dot menyangka dirinya akan jatuh, namun ternyata sayapnya itu tumbuh dengan baik sehingga Dot bisa terbang untuk menyusul Flick. Dot berniat meyakinkan Flick dan serangga sirkus untuk kembali menyelamatkan koloni semut dari tirani Hopper. Sesampainya di sana, Dot menjelaskan kepada Flick jika koloni semut sekarang sedang diserang dan ratu terancam akan dibunuh oleh Hopper. Tapi karena Flick merasa kehadiran dirinya hanya akan menimbulkan masalah, Flick justru putus asa. Dot dibantu para sirkus mencoba membuat Flick kembali bersemangat. Dot lalu mengambil batu dan mengingatkan kepada Flick tentang nasihatnya beberapa hari yang lalu.
Tidak lama kemudian, Flick sadar dan kembali bersemangat untuk menyerang para belalang tersebut. Rencana pertama yang dilakukan adalah mengurung pemilik sirkus agar tidak mengacaukannya lagi. Sesampainya di sana, awalnya Hopper menyuruh belalang lain untuk membunuh para sirkus tersebut. Tapi pemain sirkus mampu berakting agar Hopper tidak mencurigai mereka dengan berkata bahwa mereka datang karena diundang oleh sang putri untuk memberikan hiburan kepada Hopper dan pasukannya. Di sisi lain, Hopper melihat dua serangga sirkus berkelahi. Hal itu membuat Hopper merasa senang dan menganggap itu sangatlah lucu. Ternyata, pertunjukan tersebut adalah bentuk pengalian yang dilakukan Flick dan Dot beserta teman-temannya yang sedang menuju ke tempat burung palsu disimpan. Ketika Flick bersiap meluncurkan burung palsunya itu, namun Flick mendapat masalah, di mana batu yang digunakan untuk mendorong penyangga tiba-tiba tersangkut. Di tempat lain, Hopper tersadar jika sang ratu tiba-tiba menghilang dari tempat hiburan. Seketika itu juga Hopper dan pasukan memojokkan para sirkus. Singkat waktu dengan trik yang dilakukan para sirkus, akhirnya burung palsu itu mulai beraksi menakuti para belalang. Para semut juga berpura-pura ketakutan agar Hopper dan belalang yang lain merasa yakin jika burung itu memanglah nyata. Namun secara tidak sengaja, burung itu justru menabrak mobil sirkus. Dan seketika itu juga pemilik sirkus berhasil melepaskan diri. Pemilik sirkus menganggap burung tersebut asli dan langsung menyalakan api yang membuat burung terbakar dan terpaksa harus mendarat. Alhasil, Hopper menyadari bahwa dirinya telah ditipu dan melampiaskan kemarahannya pada Flick. Flick pun dipukuli habis-habisan oleh Hopper dan pasukannya. Hopper menegaskan bahwa sampai kapanpun bangsa semut tidak akan pernah bisa mengalahkan pasukan belalang dengan cara apapun. Namun Flick menentang perkataan Hopper. Flick dengan berani mengatakan bahwa semut tidak hidup untuk melayani belalang. Semut bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhannya sendiri dan bahkan mencari makanan untuk bangsa belalang. Jadi Flick menyadari bahwa belalang yang sebenarnya lebih lemah daripada semut. Mendengar hal itu, Hopper semakin marah. Ternyata penentangan Flick terdengar Putri Atta dan segera mungkin datang untuk melindungi Flick. Putri Atta membuat semua koloni semut menjadi sadar bahwa semut jauh lebih kuat daripada pasukan belalang. Bahkan jumlah mereka sangat jauh melebihi jumlah belalang. Semua koloni semut mulai merapatkan barisan. Kini semut menjadi unggul dan membuat pasukan belalang ketakutan. Dengan Hopper yang sudah tertangkap segera diberi hukuman dengan dimasukkan ke dalam meriam. Namun sebelum hukuman itu dijatuhkan, tiba-tiba hujan turun. Seketika itu juga para semut langsung masuk ke dalam sarang untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, Hopper mengambil kesempatan ini untuk menculik Flick demi membalas dendam padanya. Mengetahui rencana jahat Hopper, pasukan sirkus segera bergerak untuk menyelamatkan Flick. Tapi penyelamatan itu gagal karena mereka justru tersangkut di sebuah pohon. Seketika itu juga Putri Atta datang menyelamatkan Flick dari Hopper. Putri Atta berencana membawa Flick untuk bersembunyi, tapi Flick menolaknya. Yang jenius justru membawa Hopper ke sebuah sarang burung yang asli. Flick tahu jika Hopper masih berpikir burung itu adalah palsu. Ketika burung itu berteriak, Hopper baru percaya jika burung itu adalah asli. Hopper tidak bisa berbuat apa-apa dan nasib Hopper berakhir dengan tragis. Dirinya dimangsa oleh burung beserta anak-anaknya yang berada di dalam sangkar. Setelah semut menang atas belalang, Flick disambut kembali ke koloni dengan antusiasnya. Koloni semut bisa dengan tenang mengumpulkan makanan untuk persediaan mereka sendiri dan tentunya menggunakan alat temuan dari Flick. Sementara Bak Sirkus bergabung dengannya dalam sebuah perayaan sebelum berangkat dari Pulau Semut. Dan film ini pun selesai dengan penuh kebahagiaan. Mereka semua bertepuk tangan untuk Flick dan Putri Atta yang sekarang diangkat menjadi pewaris tahta ratu yang baru. Dan film ini pun berakhir. Nah, itulah ulasan alur cerita film Obok Live. Tentunya Minzy harap semoga kalian terhibur. Follow semua media sosial Cinemazy. Jangan sampai tidak follow ya guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.